Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang anak learning disability atau anak dengan kesulitan belajar. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri ya. Halo teman-teman, nama aku Julia Jasmine dengan nomor induk mahasiswa 1102621003. Aku dari Pendidikan Khusus Angkatan 2021, Universitas Negeri Jakarta. Kesulitan belajar atau learning disability. Apa sih itu kesulitan belajar? Buat teman-teman yang belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, jadi anak dengan kesulitan belajar itu atau learning disability merupakan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan, sehingga mereka itu memerlukan bantuan layanan pendidikan secara khusus atau special need education. Halalan dan Kaufman menjelaskan bahwa learning disability atau kesulitan belajar itu merupakan gangguan psikologis dasar yang terlihat dalam penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dengan wujud seperti ketidaksempurnaan mendengarkan, mengucapkan, bahkan melakukan perhitungan matematis. Oke teman-teman, dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa sama-sama tarik kesimpulan nih, bahwa anak-anak dengan learning disability atau kesulitan belajar itu merupakan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kesulitan yang mereka alami itu mencakup pada kesulitan mereka dalam membaca, menulis, mendengarkan, hingga melakukan perhitungan matematis. Oleh karena itu, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Sekarang, kita akan bahas mengenai klasifikasi anak kesulitan belajar atau learning disability. Kick dan Gallagher menjelaskan kesulitan belajar dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, berbahasa, dan berpikir. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membahas apa aja sih kesulitan belajar perkembangan itu. Nah, yang pertama itu ada gangguan perkembangan motorik. Gangguan perkembangan motorik ini merupakan gangguan dalam kemampuan seseorang untuk mengkoordinasi alat geraknya. Lalu yang kedua itu ada gangguan perkembangan sensorik atau gangguan perkembangan dalam kemampuan menangkap rangsang dari luar melalui alat-alat indera. Dan yang ketiga, ada gangguan perkembangan perseptual. Nah, lalu yang keempat itu ada gangguan memori. Gangguan memori itu berupa ingatan jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang kelima, gangguan dalam pemahaman konsep. Serta yang terakhir ada gangguan spasial atau gangguan berupa pemahaman konsep ruang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik. Nah, kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik itu apa aja sih? Yang pertama itu meliputi disleksia atau kesulitan dalam membaca. Yang kedua ada disgrafia, kesulitan dalam menulis. Dan yang terakhir ada diskalkulia atau kesulitan dalam menghitung. Pertama, disleksia. Disleksia itu merupakan kesulitan dalam membaca. Kesulitan dalam membaca ini merupakan kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Nah, hal ini dapat berdampak pada kemampuan anak dalam membaca pemahaman. Contoh dari disleksia. Yang pertama itu ada penghilangan huruf. Penghilangan huruf ini maksudnya adalah anak menghilangkan huruf pada suku kata. Contohnya itu kelapa. Anak dengan disleksia itu akan menyebut kelapa dengan kata lapa. Lalu ada juga kompor, dan anak disleksia itu akan menyebut kata kompor dengan kopor. Lalu yang kedua itu ada penggantian atau substitusi.
maksudnya adalah anak mengganti huruf atau angka. Contohnya, mega. Anak disleksia akan menyebut mega dengan kata meja. Dan contoh lain, misalkan nanas, anak disleksia akan menyebut dengan kata mamas. Yang kedua, ada disgrafia atau kesulitan menulis. Nah, disgrafia ini apa sih teman-teman? Jadi, disgrafia itu merupakan kesulitan anak dalam melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas bersama-sama tentang kesulitan yang kerap muncul dalam proses menulis permulaan anak-anak dengan disgrafia. Apa aja ya itu? Nah, yang pertama ada anak kesulitan untuk membuat huruf atau bentuk atau proporsi huruf yang konsisten. Jadi bisa dibilang anak-anak disgrafia ini pada awal permulaan menulisnya mereka membuat huruf yang besar. Terus ada juga yang kecil. Nah, jadi huruf yang mereka buat itu tidak konsisten teman-teman. Lalu yang kedua itu tidak adanya jarak antar kata pada tulisan. Dan yang ketiga, ketidakjelasannya bentuk huruf. Dan terakhir ada yang nomor 4, tidak konsistennya posisi huruf pada garis. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Nah, diskalkulia ini merupakan kesulitan anak dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan karakteristik anak kesulitan belajar. Yang pertama itu ada karakteristik anak kesulitan belajar secara umum. Yang pertama ada hiperaktif dan gangguan dalam perhatian. Yang kedua ada gangguan persepsi motorik. Ketiga ada emosi anak yang labil. Yang keempat anak bersifat impulsif. Yang kelima anak kurangnya koordinasi. Yang keenam gangguan memori dan berpikir pada anak. Yang ketujuh, kesulitan pada akademik. Contohnya, menulis, membaca, berhitung. Yang kedelapan, ada gangguan berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya, ada karakteristik anak kesulitan belajar dalam aspek kognitif. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama karakteristik apa aja sih dari anak kesulitan belajar ini dilihat dari aspek kognitifnya. Yang pertama, anak seringkali menunjukkan sikap kesulitan dalam membaca, menghitung, dan menulis. Yang kedua, terjadinya kesenjangan secara signifikan terhadap apa yang terjadi dengan apa yang dihasilkan. Ketiga, ada keterbelakangan akademik pada anak. Yang keempat, ada anak kesulitan dalam proses pemahaman kalimat teks. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas karakteristik anak dengan kesulitan belajar dalam aspek bahasa. Yang pertama, anak kesulitan dalam mengeja kalimat menjadi kalimat yang utuh. Yang kedua, anak seringkali membalikkan penempatan konsonan atau vokal dalam kata. Yang ketiga, anak dengan kesulitan belajar pada aspek bahasanya akan seringkali menunjukkan sikap tidak percaya diri dalam berbicara atau mengutarakan apa yang ia baca. Yang keempat, anak kesulitan untuk berbahasa yang baik dan benar. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas bersama-sama apa saja karakteristik dari aspek motorik anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa anak dengan kesulitan belajar itu mengalami ketidakmampuan dalam motorik perseptual. Yang kedua, sebagian anak kesulitan belajar mengalami kesulitan dalam pemusatan perhatian. Yang ketiga, gangguan menulis yang disebabkan karena gangguan pada motorik halus anak. Yang keempat, anak mengalami gangguan keterampilan motorik kasar yang ditunjukkan pada kesulitan anak dalam menendang bola dan melompat dengan tepat. Oke, yang terakhir dalam pembahasan karakteristik, di sini bisa kita lihat bersama-sama karakteristik dalam aspek sosial emosi anak kesulitan belajar. Yang pertama, ada kelabilan emosional anak. Nah, kelabilan emosional anak ini ditunjukkan dengan seringnya berubah suasana hati dan temperamen pada anak. Yang kedua, anak bersifat impulsif. Anak bersifat impulsif terjadi karena merujuk pada lemahnya
pengendalian terhadap dorongan-dorongan untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas apa aja faktor penyebab anak mengalami kesulitan belajar atau learning disability. Yang pertama, ada faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan anak mengalami kesulitan belajar dikarenakan adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat. Yang kedua, ada faktor genetis. Nah, faktor genetis ini anak mengalami kesulitan belajar karena faktor keturunan atau genetik. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti contohnya adalah orang tua yang tidak menunjang kebutuhan anak dan kondisi pendidik yang tidak mempersiapkan program pengajaran yang baik. Nah, faktor lingkungan merupakan faktor sekunder yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor tambahan yang dapat memperberat gangguan belajar pada anak. Yang pertama, ada kondisi fisik anak. Kondisi fisik anak ini meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, body image yang rendah, hiperaktif, serta anak kekurangan gizi. Yang kedua, ada faktor motivasi dan afeksi. Faktor motivasi dan afeksi ini merupakan faktor yang dapat memperberat anak yang mengalami kesulitan belajar. Karena anak yang selalu gagal pada satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran cenderung akan menjadi anak yang tidak percaya diri, mengabaikan tugas, dan rendah diri. Nah, sikap ini akan mengurangi motivasi belajar dan muncul perasaan-perasaan negatif yang berhubungan dengan sekolah. Yang ketiga, ada kondisi psikologis anak. Anak kesulitan belajar ini akan terganggu sebagai akibat dari gangguan perhatian, persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi motorik, ketidakmampuan berpikir, dan keterlambatan dalam kemampuan berbahasa. Nah, gangguan-gangguan ini akan mengakibatkan anak dengan adanya gangguan psikologis, seperti anak menjadi frustasi, kurang percaya diri, drop out, kurang motivasi untuk belajar, dan hal-hal negatif lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan penanganan anak kesulitan belajar. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melihat hal-hal apa aja yang dapat kita lakukan untuk menangani anak dengan kesulitan belajar. Terlebih untuk mengetahui bahwa anak ini mengalami kesulitan belajar atau tidak. Yang pertama, kita dapat melakukan asesmen untuk menentukan kesalahan anak dalam menulis, membaca, dan kesulitan dalam memahami angka matematis. Asesmen sendiri ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada asesmen formal. Pada asesmen formal itu terdiri dari tes survei atau diagnostik dan tes hasil belajar. Dan yang kedua ada asesmen informal. Nah, asesmen informal ini terdiri dari informal reading inventories atau close procedure dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada teknik diagnostik, interview, dan tes yang disusun oleh guru. Pada asesmen yang ketiga, ini hanya dikhususkan untuk anak-anak dengan diskalkulia. Setelah kita melakukan asesmen, kita dapat melakukan kegiatan yang kedua, yaitu perbaikan terhadap kesalahan anak dalam menulis atau menghitung atau membaca yang dilakukan melalui pengajaran remedi yang sesuai dengan tipe kesalahannya. Jadi, kegiatan kedua ini dapat kita lakukan setelah kita melakukan asesmen dan mengetahui apa aja yang anak ini alami atau anak ini mengalami kesulitan dalam memahami apa aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke dalam pembahasan terakhir yang mengenai prevalensi anak kesulitan belajar. Mengukur prevalensi kesulitan belajar di sekolah dasar merupakan hal yang penting teman-teman dan dilakukan untuk memberikan pendidikan dan program yang tepat bagi anak. Jadi, tujuan dalam melakukan prevalensi ini dilakukan untuk memberikan pendidikan dan program yang tepat bagi anak, agar anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, menurut Kazuhiko, prevalensi kesulitan belajar dalam rentangan 1% hingga 4% dengan perbandingan anak laki-laki dan perempuan 4:1 hingga 7:1. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa prevalensi anak kesulitan belajar itu lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.
Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mengenai anak-anak dengan kesulitan belajar. Dari mulai pengertian, klasifikasi, karakteristik, faktor penyebab, penanganan, serta prevalensi anak kesulitan belajar sudah kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita bahas dan pelajari tadi dapat menjadi pelajaran tersendiri buat kita dan buat orang-orang sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk like dan komen video kali ini. Terima kasih teman-teman, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.